Oke, di bawah 15 juta kira-kira kalau disuruh pilih, lu bakal beli iPhone berapa nih? Di video kali ini kita bakal bahas series iPhone lagi. Dari kemarin bahasnya Android mulu ya kan, cukup intens gue bahas Android. Balik lagi ke habitatnya, di bawah 15 juta, oke gue ambil contoh deh. Kalian bisa beli iPhone 15 Pro yang 256 GB di harga 14 jutaan. Tapi ya ini Inter, bukan resmi boy. Jadi budget di bawah 15 juta, tepatnya di 14 jutaan, kalian bisa beli iPhone 15 Pro yang 256 lagi ya, cuman Inter. Atau di 14 jutaan juga, kalian bisa pilih iPhone yang resmi, tapi dapatnya cuman series iPhone 14 Pro, ya bukan 15 Pro, tapi bukan Inter, ini resmi, dan varian Max. Tapi internalnya cuma 128. Tapi mulu nih dari tadi gue. Kira-kira mana nih yang lebih worth it nih? Harganya sama nih. Lu beli 14, lu beli yang resmi dapatnya varian Max tapi series 14, lu beli yang Inter dapatnya series lebih baru tapi bukan varian Max tapi Inter. Oke, kalau kita lihat iPhone 15 Pro itu skor Antutunya 1,6 juta ya dengan chipset A17-nya. Dan baterainya cuma 3600 mAh, 3650 mAh. Dengan skor Antutu 1,6 juta, ini kenceng banget. Ini kategorinya masih overkill banget. Tapi masalahnya ya, 14 juta lo dapat HP Inter itu too much, man. Kalau semisalnya lo ada email lo kenapa-napa, itu bakal ribet. Kedepannya bakal ribet. Kalau lo berurusan sama sinyal, agak riskan sama sinyal-sinyalan, udahlah, tinggalin aja. Ambil aja yang varian iPhone 14 Pro Max-nya. Nah, memang skor Antutunya agak sedikit downgrade di 1,4 juta ya. Chipsetnya soalnya chipset A16 boy. Tapi baterainya di sini upgrade. Baterainya di 4300-an mAh. Dari 3600-an jadi 4300-an mAh. Lumayan lompat jauh lah. Jadi dari sisi performa baterai, iPhone 14 Pro Max ini menang ya, menang. Karena dari sisi performa juga beda tipis ya. Performa beda tipis, tapi performa baterainya lumayan beda jauh nih. Nah, dan dimensi layarnya lumayan gede, beda jauh juga gedenya. Oke, jadi kesimpulan gue ya, kalau lu sikapnya malah iPhone 15 Pro Max, ya memang lu bakal dapat benefit performanya yang jauh lebih oke. Skor Antutunya masih 1,6 juta boy, ya dibandingkan dengan skor Antutu performanya yang cuma 1,4 juta. Tapi ada bukan minus ya, jatuhnya kekurangan lah. Karena di harga 14 juta, ya banyak banget kekurangan yang menurut gue agak sulit dibayarkan ya. Lu menghemat tapi ya dapatnya banyak minus yang menurut gue itu bagian dari kekurangan lah. Yang pertama ya, kalau lu belinya iPhone 15 Pro, lu ngincar 15 Pro karena lu pengen ngerasain titaniumnya, rugi boy. Kalau lu mampunya baru 14 juta karena lu dapatnya yang Inter. Mendingan lu ambil yang iPhone yang resmi-resmi aja ya. Kalau 14 juta berarti nyanggupnya di varian 14 Pro, varian Max ini. Karena apa ya, bagian titanium itu nggak sekerasa itu men. Ini gue bukan asal bacot ya, ini berdasarkan dari gue yang pakai kedua HP ini ya. Bobot yang lu pegang itu nggak bakal sekerasa itu karena masih ada bobot dari layar, bobot dari baterai, nggak seringan itu. Beda efeknya kalau lu makein titanium ya, rangka titanium pada motor performance, pada mobil performance, itu bakal lebih berasa ya kan. Tapi kalau untuk sebuah handphone, apalagi buat lu yang makainya nggak terlalu intens banget, bobot antara bezel biasa dengan bezel titanium di iPhone gen terbaru itu nggak terlalu berasa. Dan sinyal ISUS juga gue nggak menemukan ya kayak sinyal yang bermasalah atau sinyal yang nambah bagus, nambah upgrade, nggak. Oh ya, ngomongin soal performa, iPhone 14 Pro Max itu masih overkill. Memang performa Antutunya itu cuma 1,4 juta, tapi untuk iOS 17 sampai ke 18, so far kalau buat ngegame ini masih smooth banget. Jatuhnya masih di kategori overkill. Lo beli iPhone 14 Pro, apalagi varian Max, ngegame ini masih sabi banget. Masih enak, masih nyaman banget. Gua nggak pernah ada trouble ngegame pakai HP ini. Jadi nyaman banget lah. Dan kelebihannya lagi, 14 Pro Max ini, layarnya besar boy. Jadi buat ngegame jauh lebih leluasa, jauh lebih enak lah.
Jadi menurut gue ya udah all package ya. Lu mau HP-nya nggak kena blokir, ngegame enak, awet, layarnya besar, nonton video enak, entertainnya enak, have fun lah buat entertain karena layarnya besar. Menurut gue 14 Pro Max ini masih bisa dipertimbangkan kalau lu ngebandinginnya dengan iPhone 15 Pro yang Inter. Nah, kalau lu belinya 15 Pro yang Inter, lu bakal dapat layar yang lebih kecil, iya, dan apalagi nggak ada perubahan desain, sama-sama pakai Dynamic Island juga, 15 Pro pakai Dynamic Island, 14 Pro juga pakai Dynamic Island. Bahkan untuk masalah display, jatuhnya lu upgrade ya, meskipun HP-nya downgrade dari 15 ke 14, tapi untuk ukurannya jatuhnya upgrade. Untuk pemakaian harian, jatuhnya lebih enak di layar yang besar, karena pemakaian harian, karena gue yakin lah orang Indonesia itu udah terbiasa pakai Android yang dimana Android itu baterainya 5000, 5000 mAh, 4000, 5000, ada yang 5600 mAh, bahkan udah ada yang 6000 mAh. Which is itu handphone gede-gede banget. Nah kalau lu switch ke iPhone 15 Pro biasa, itu bakal agak ngerasa kok HP-nya kecil ya. Nah itu yang bakal lu rasain kalau lu ngeluarin uang hampir 15 juta lu buat beli sebuah iPhone 15 Pro. Ditambah lagi Inter boy, Inter, harus dengar kata gue, Inter. Jadi kalau ngomongin soal display, harus diakuin iPhone 15 Pro ini bakal kalah jauh sama varian iPhone 14 Pro Max. Jadi di budget yang sama, lo dapat benefit layar lebih besar, baterai lebih besar, dan sinyalnya aman. Jadi menurut gue kalau masalah display, menang satu poin si iPhone 14 Pro varian Max. Nah untuk urusan kamera ya, oh ya, dari performa tadi menang si iPhone 15 Pro, untuk urusan display menang si iPhone 14 Pro Max, jadi skornya sama ya, satu-satu ya. Nah untuk urusan kamera, kalau lo pilihnya yang iPhone 15 Pro, memang untuk zoomnya ini lebih di-upgrade ketimbang iPhone 14 Pro si varian Max ini. Tapi ada tapi ya boy, ada tapi ya men. Gue ngerasa kurang puas ya, zoom yang ada di iPhone 15 Pro ini tetap aja agak-agak burik ya kalau dibandingkan dengan Android, tapi nggak apple to apple pembicaraannya. Tapi di sini gue menekankan bahwa memang lu kalau ambil yang varian 15 Pro ini lu dapat upgrade dari sisi sensor, sisi zoom, tapi itu nggak sebanding ya dengan harganya ya. Maksud gue gini loh, lu upgrade lumayan jauh budgetnya ya kalau dari 15 Pro, dari 14 Pro ke 15 Pro. Karena ini pembicaraannya perbandingannya dari sisi harga yang sama, oke. Kalau lo milihnya 15 Pro, lo bakal dapat kamera yang menurut gue nggak bakal beda jauh. Sejauh ini gue ngerekam pakai iPhone 14 Pro Max ini, yang lagi lo lihat ini 14 Pro Max. Ini enak banget. Perbedaan yang gue rasain adalah ketika lo ngerekam agak sedikit gelap. Nah, kalau lo ngerekam agak sedikit gelap, itu memang noise-nya sedikit lebih kurang nyaman di 14 Pro Max. Tapi pertanyaan gue gini deh, seberapa sering sih kalian ngerekam misalnya kalian bikin konten pakai iPhone 14 Pro atau kalian bikin konten buat bikin konten pakai HP, seberapa sering sih kalian tuh ngerekam gelap-gelapan? Jarang kan? Jadi menurut gue nggak terlalu ngaruh lah untuk urusan kamera. Nah, ini yang benar-benar, jadi untuk kamera poinnya seri ya, nggak ada. Jadi masih satu sama. Nah untuk baterai, nah ini menang. Sama-sama second, otomatis lu nggak dapat yang baterai health-nya 100 ya. Jadi kalau bicarain second ke second, menurut gua menang varian 14 Pro Max. Ya meskipun handphonenya lebih downgrade satu seri, ya cuman varian 14 Pro. Tapi varian Max ini baterainya nggak bisa dikalahin sama si iPhone 15 Pro ini. Jadi menurut gue 2 poin menang si iPhone 14 Pro Max. Lo pilih iPhone 5, tapi bang iPhone 15 Pro itu udah bisa Apple Intelligent. Men, kita tinggal di Indonesia boy. Tinggal di Indonesia, sistem Apple Intelligent tuh masih nunggu bertahun-tahun lagi lah baru perfect.